Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam ibadah secara online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari buka hatimu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang selamatkanku.
kami tinggikan Tuhan. Kaulah yang layak kami puji. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu, bersorak bagi nama-Mu. Mari yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sepanjang hidupku, segenap
tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegang, tiada bandingannya. Dekat kasih-Nya, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Oh, kan nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Mari bersama katakan, dekat kasih-Nya, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Oh, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah. Mari lambaikan tanganmu bersama. Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita yang Kau berikan untuk kami hari ini Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah firman yang ditaburkan menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur di hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Tetapi kita akan membacanya secara bertahap ya Bapak Ibu. Mari terlebih dahulu kita bersama-sama membaca di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita masih bersama-sama di dalam suasana Paskah, dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saat-saat ini kita juga sedang memperingati masa-masa di mana Tuhan Yesus pada waktu itu menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Pada bagian yang kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita membaca tentang satu kisah tentang 2 orang murid Tuhan Yesus yang di dalam Alkitab disebutkan seorang dari mereka bernama Kleopas, tetapi yang seorang tidak disebutkan namanya. Mereka dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-16, mereka ini sedang dalam perjalanan ke kampung mereka yang bernama kampung Emmaus, yang kira-kira 7 mil jauhnya dari kota Yerusalem. Kita bisa membayangkan situasi yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikut Yesus. Karena ini masih hari yang ketiga setelah peristiwa di mana Tuhan Yesus disalib, mati dan dikuburkan. Itu terjadi pada hari Jumatnya. Dan pada hari yang ketiga atau hari Minggu, peristiwa ini diceritakan kepada kita, yaitu bahwa 2 orang murid ini dalam perjalanan ke kampung halaman mereka di Emmaus. Situasi yang sedang dialami oleh para murid pada saat itu bukanlah situasi yang baik. Mereka masih dalam situasi yang mencekam karena peristiwa besar yang terjadi ketika mereka melihat guru mereka, Tuhan mereka ditangkap, disalib bahkan mati, dan mereka menyaksikan sendiri penguburannya. Situasi yang sangat mencekam, situasi yang menyedihkan, yang menakutkan bagi semua murid-murid Tuhan Yesus. Apalagi itu masih baru saja terjadi, masih hitungan hari. Sama seperti ketika seseorang ditinggal oleh keluarga ya, meninggal dunia, hari pertama, kedua, ketiga itu masih sangat berat. Inilah yang sekarang sedang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sebagian besar mereka dan juga pengikut-pengikut Tuhan Yesus, mereka masih situasi hati yang sangat berat, hati yang sedih, hati yang tertekan dan suasananya pasti jauh dari sukacita. Sehingga 2 orang murid ini pun ambil keputusan buat pulang kampung. Ya, mereka mau pulang aja karena tidak ada lagi yang mereka ikuti di situ, tidak ada lagi guru yang selalu mereka ikuti kemana-mana, sehingga udah
mereka ambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Dan tadi dikatakan di sana, sepanjang perjalanan Kleopas dan temannya ini bercakap-cakap. Ya, mereka bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran, menceritakan segala sesuatu yang baru mereka alami dan yang baru saja terjadi. Mereka dikatakan bercakap-cakap, bertukar pikiran. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, ketika dua orang sama-sama dalam situasi yang sedih, sama-sama dalam situasi ketakutan, dalam situasi yang gelap, gak ada harapan, lalu dua-duanya bertukar pikiran, dua-duanya bercakap-cakap. Kira-kira buah pikiran apa yang dihasilkan? Apakah dari dua pihak yang sama-sama pikirannya sedang kalut, pikirannya sedang sedih, yang imannya sedang lemah, lalu bercakap-cakap bertukar pikiran? Kira-kira pikiran apa yang mereka saling tukarkan? Apakah mereka akan bisa saling memberi pencerahan satu dengan yang lain? Pasti sangat tidak mungkin Bapak Ibu. Pasti mereka saling mendukung di dalam kesedihan mereka, saling mendukung di dalam ketakutan mereka, saling mendukung dalam keterpurukan mereka. Karena mereka bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran dengan sesama yang sama-sama sedang jatuh dan terpuruk, sedang kalut dan sedang takut. Nah, itulah situasi yang saat itu sedang dialami oleh murid-murid dan dua orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tidak jarang kita pun ada dalam situasi yang seperti ini ya. Ketika kita mengalami situasi yang kalut, situasi yang kelam mungkin, situasi yang kita lemah iman, kita butuh bercakap-cakap, kita butuh bertukar pikiran. Tetapi kita harus bercakap-cakap, bertukar pikiran dengan seseorang yang bisa menguatkan kita. Dan siapa yang bisa melakukan untuk kita? Kita lihat di ayat yang berikutnya, Lukas 24, ayat yang ke-15 tadi berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Sungguh indah ayat ini Bapak Ibu. Ketika kita resapi, ketika mereka dalam situasi yang begitu kalut, Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus sendiri datang, mendekati dan berjalan bersama-sama, mengiringi perjalanan dari dua orang murid ini. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa dua orang murid ini tidak menyadari apa yang sedang mereka alami saat itu. Ayat yang ke-16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus, guru mereka yang sekian tahun mereka bersama-sama, dan hari itu ada di samping mereka, berjalan bersama mereka. Tetapi ayat yang ke-16 berkata bahwa mereka tidak mengenal Dia. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kira-kira apa yang menghalangi mereka Bapak Ibu? Mereka terhalang oleh pikiran mereka sendiri. Mereka terhalang oleh ketidakpahaman mereka sendiri akan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Ada yang menghalangi, mereka tidak kenal. Padahal Tuhan Yesus berjalan di samping mereka. Tuhan Yesus mengiringi perjalanan mereka. Tuhan hadir dalam perjalanan mereka. Tetapi mereka tidak merasakan dan tidak mengenal Dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita pun dalam situasi yang seperti ini.
Ketika ada persoalan datang dalam hidup kita, ketika kita merasa perjalanan hidup kita ini sangat berat, kita tidak merasa bahwa Yesus itu sebenarnya selalu ada di samping kita. Bahwa Yesus itu selalu berjalan bersama dengan kita. Tapi kita tidak merasa, kita sering merasa sendiri, sering merasa berat sendiri, sering merasa bergumul sendiri. Padahal Yesus itu ada mendekati kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa mengenal dan merasakan bahwa oh Tuhan hadir, Tuhan ada di sampingku, Tuhan menyertai perjalanan hidupku. Karena ada yang menghalangi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menegur mereka. Ya. Kita akan membaca di ayat yang ke-15 sampai ke-24. Kita akan membaca dari ayat 17 ya. 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Itulah percakapan mereka ya, percakapan 2 murid ini dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kalian percakapkan?" Kok kelihatannya dari tadi bercakap-cakap dengan antusias ya. Lalu mereka dikatakan tadi di ayat yang di atas bahwa mereka menjawab dengan muka yang muram. Ada kesedihan di sana. Lalu mereka berkata, "Loh, masa Bapak ini apakah menjadi satu-satunya orang di sini yang enggak tahu peristiwa yang kemarin baru terjadi?" Wah, dengan merasa ini ya, antusias mereka menceritakan. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka ceritakan itu ada di depan mereka. Orang yang mereka ceritakan ada di hadapan mereka. Ya, malah mereka berkata, "Apa engkau satu-satunya orang yang tidak tahu peristiwa yang baru saja terjadi? Yesus guru kami itu mengalami aniaya." Dan mereka menceritakan seterusnya. Mereka tidak tahu yang mereka ceritakan ada di depan mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah situasi yang dialami oleh 2 murid ini. Di mana kesedihan mereka, ketidakpahaman mereka akan tujuan kedatangan Yesus ke dunia, pikiran-pikiran mereka sendiri menghalangi mereka untuk kenal dengan juru selamat yang ada di depan mereka. Karena itu Yesus menegur mereka. Ya, Yesus menegur mereka. Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat yang ke-25. Ya, ayat yang ke-25 berkata, cukup keras ayat ini Bapak Ibu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bapak Ibu, kalau orang lagi sedih, lagi susah,
lalu curhat, lalu kita bilang, kamu ini orang bodoh. Kira-kira orang yang lagi curhat tadi tambah sedih apa enggak Bapak Ibu? Pasti tambah sedih ya. Tetapi itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka. Tetapi karena Tuhan Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa kamu itu bodoh. Hatimu lamban untuk mempercayai segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh para nabi. Bahkan yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena Bapak Ibu di dalam kitab Injil, seluruh kitab-kitab Injil, itu setiap hari Tuhan Yesus diceritakan bergaul dengan murid-muridnya. Bersekutu bersama dengan murid-muridnya. Dan mereka setiap hari bersama-sama dengan guru yang mereka kasihi. Dan di dalam kehidupan pelayanan mereka selama beberapa tahun bersama-sama, Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan kepada murid-murid. Tuhan Yesus sudah memberitakan dan mempersiapkan para murid bahwa Mesias itu akan menderita. Bukan hanya menderita, bahkan kebangkitannya pun sudah diberitakan oleh Tuhan. Paling tidak ada 4 kali Tuhan Yesus memberitakan kepada murid-murid permulaan penderitaan. Itu selalu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat salah satunya di dalam Matius 20 ayat 17 sampai ke 19. Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberikan dan mempersiapkan para murid untuk memahami dan siap dengan apapun yang nanti akan dialami oleh Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu pemberitahuan tentang penderitaan di dalam Matius 20 ayat 17 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati." Ayat 19, "Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Bapak Ibu, Matius 20 ayat 17 sampai 19 ini jelas adalah perkataan Tuhan Yesus yang sudah disampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dia akan disesah, disalib, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Ini adalah pemberitahuan dari Tuhan Yesus yang keempat kalinya kepada murid-muridnya. Matius 20 mencatat ini adalah yang keempat. Bagaimana Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa selain dia disesah, disalib, mati, hari ketiga dia akan bangkit. Sudah diberitahu Bapak Ibu ya. Tetapi mengapa murid-murid ini ketika pagi-pagi ya, jadi 2 orang murid ini pergi ke Emmaus ini Bapak Ibu setelah peristiwa pagi-pagi ketika wanita-wanita pergi ke kubur Yesus membawa minyak dan rempah-rempah. Jadi konsepnya wanita-wanita yang pergi ke kubur ini bukan untuk menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Bukan seperti kita yang zaman sekarang ini kalau hari Minggu Paskah kita datang ke gereja untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, anak-anak semua bersuka cita misalnya seperti itu. Tetapi wanita-wanita itu pada saat itu datang ke kubur, konsepnya itu bukan buat ayo kita sambut hari ini Tuhan Yesus bangkit. Karena apa? Karena dikatakan mereka bawa minyak dan rempah-rempah untuk mayat, untuk jenazah. Jadi tujuannya mereka adalah meminyaki dan memberi rempah-rempah atas mayat Tuhan Yesus. Jadi tidak ada dalam pikiran mereka ingat bahwa
Ini adalah hari ketiga di mana Tuhan Yesus itu bangkit. Waduh, ini kalau misalnya ya, Bapak Ibu, kita jadi guru ya, muridnya sudah diberitahu, ya, tapi dia mendengar, iya, tetapi ternyata dia tidak mempercayai apa yang didengar itu. Atau kita sebagai orang tua memberitahu anak kita, menasihati anak kita, ya misalnya, Abed, kamu jangan main hujan-hujan lo ya, nanti sakit, misalnya gitu. Ya Pak, tapi begitu hujan turun anak ini sudah langsung lari main hujan-hujan ya. Jadi kan kadang-kadang orang tua, loh kata-kataku itu enggak dipakai. Apa yang saya katakan tuh didengar, masuk kiri keluar kanan. Tidak dipakai perkataan itu. Inilah yang dilakukan oleh para murid. Mereka sudah mendengar perkataan Tuhan Yesus bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Tapi hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mereka tidak memegang perkataan itu. Mereka tetap memegang pemikirannya sendiri, ya, buah pikirannya sendiri, asumsinya sendiri bahwa guru mereka itu sudah mati, ya sudah selesai. Padahal Matius ini mencatat Bapak Ibu, ini adalah pemberitahuan yang keempat kalinya. Paling tidak ada 4 kali Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dia alami dan juga tentang kebangkitannya. Tetapi mereka tetap di dalam situasi yang terpuruk seperti ini. Bahkan ketika Tuhan Yesus ada di samping mereka pun mereka tidak mengenal. Padahal pagi-pagi tadi Kleopas dan semua murid-murid sudah mendapat berita dari wanita-wanita yang datang ke kubur. Sampai di sana ternyata tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Malah bertemu dengan malaikat yang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Akhirnya mereka memberitahu kepada murid-murid yang ada di tempat mereka berkumpul. Ada yang percaya, ada yang berlari ke kubur untuk membuktikan, tapi ada juga yang pulang kampung akhirnya. Kleopas dan 2 temannya memilih untuk tidak percaya, memilih untuk melarikan diri dari situasi, memilih untuk meninggalkan persekutuan mereka, pergi ke Emmaus. Karena tidak memegang perkataan Tuhan, karena tidak mau memahami visi dan misi dari Tuhan Yesus, sehingga tidak bisa merasakan percaya ketika ada berita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Mereka tidak percaya. Bahkan dalam pembicaraan kepada mereka, saat Tuhan Yesus tanya, apa sih yang kalian bicarakan saat ini di tengah-tengah perjalanan kalian? Mereka masih mengungkapkan bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Mereka bilang tadi ada teman-teman kami yang sudah melihat tetapi dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi mereka tidak percaya. Itu situasi yang ada saat itu Bapak Ibu. Dan mungkin kita pun kadang-kadang ada dalam situasi yang sama. Di mana ketika kita menghadapi satu persoalan, menghadapi situasi yang mencekam, menghadapi pergumulan hidup yang berat, kita lupa semua perkataan Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan yang kita dengar itu hanya masuk kiri keluar kanan. Kita lupa akan setiap peringatan-peringatan, pemberitahuan-pemberitahuan yang disampaikan oleh Tuhan melalui setiap firman-Nya kepada kita. Dan seolah-olah itu enggak kita pakai dalam hidup kita ketika kita sedang mengalami persoalan-persoalan. Karena itu Tuhan menegur Kleopas dan temannya. Kita akan kembali kepada Lukas 24 ayat yang ke-25 dan 27 tadi berkata bahwa kamu orang bodoh, hatimu lamban sehingga tidak percaya. Kadang-kadang ini juga menjadi situasi kita Bapak Ibu, di mana kadang-kadang karena dengan pemikiran kita sendiri, perkataan-perkataan firman itu tidak kita pakai dalam hidup kita. Kita lupakan begitu saja, maka kita menjadi orang yang bodoh. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus di samping kita, Tuhan Yesus menyertai pergumulan kita,
Tuhan Yesus ada dalam perjalanan hidup kita, senang, susah, Tuhan selalu ada. Tapi kita tidak merasa karena kita bodoh dan hati kita lamban untuk mempercayainya. Apa yang membuat kita seperti itu? Yaitu pemikiran kita, pikiran-pikiran kita, hati kita yang tidak mau mempercayai setiap perkataan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan tidak kita pakai, kita lupakan. Ketika ada situasi yang berat, ketika ada persoalan, ada pergumulan, atau ketika kita sedang jatuh dalam dosa, seharusnya yang kita lakukan adalah kembali kepada firman Tuhan. Ketika murid-murid itu sedih, Tuhan Yesus sudah dikubur, harusnya mereka merenung dan ingat, dulu Tuhan itu pernah mengatakan apa ya kepada kita. Mungkin saat itu Alkitabnya belum tertulis ya Bapak Ibu ya, belum tercetak. Belum ada HP untuk membuka Alkitab. Sehingga mereka seharusnya mengingat-ingat, apa ya, dulu Tuhan itu pernah loh memberitahu kita bahwa dia itu bangkit. Tapi kok di antara sekian banyak murid gak ada yang ingat, dan mungkin ada yang ingat tapi mereka tidak mau mempercayainya. Jadi ketika kita dalam situasi yang jatuh, situasi yang kalut, dalam pergumulan, kita pegang firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi bodoh dan lamban. Tuhan Yesus memberikan peringatan yang keras untuk Kleopas dan juga temannya. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan lagi apa yang tertulis dalam kitab-kitab Nabi. Lalu ketika mereka sudah sampai, Bapak Ibu ya, dalam kisah ini selanjutnya dikatakan ketika mereka sudah sampai mendekati rumah itu, mereka mengajak Tuhan Yesus untuk singgah. Ini belum mengenal loh, belum mengenali bahwa itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus, guru yang mereka tangisi dari kemarin. Tetapi mungkin mereka saat itu sudah merasa, aduh kok enak sekali ya pembicaraannya, kok menyenangkan. Kemudian diajak untuk singgah. Dan saat itulah ya, ayat 31, ayat 28 berkata, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kita lanjutkan lagi, Lukas 24 ayat 27 dan 29 dan seterusnya ya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, ini setelah Tuhan Yesus singgah dan kemudian memecah-mecah roti makan bersama, barulah mereka kenal. Oh, ternyata yang dari tadi sama-sama ini adalah Tuhan Yesus. Yang tadi berjalan bersama-sama adalah guru kita. Barulah di situ mereka mengenali dia. Ketika pengenalan akan Tuhan itu sudah mereka alami, ketika mata mereka sudah terbuka, ketika setiap ucapan-ucapan dan perkataan Tuhan sudah menyadarkan mereka, maka mereka mulai mengenal Yesus. Dan disitulah mereka menjadi percaya. Ayat yang ke-34 berkata, kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Baru percaya, ya. Lalu mereka berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perjumpaan Kleopas, perjumpaan dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus dengan Tuhan Yesus mengubah hidup mereka. Tadinya yang berangkat dengan muram, dengan sedih, dengan kalut
bahkan matanya tertutup. Sekarang mata mereka terbuka. Yang tadinya tidak percaya bahwa Yesus bangkit, sekarang dia berkata dengan lantang, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah perkataan ini juga ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita perkatakan dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dan ketika kita memperkatakan dan mempercayai bahwa Tuhan telah bangkit, maka di dalam hidup kita akan ada perubahan yang besar. Seperti yang dialami oleh 2 orang murid ini. Dari mereka yang muram, mereka yang sedih, mereka yang terpuruk, sekarang mereka bangkit. Dan mereka yang tadinya pulang, mau meninggalkan persekutuan dengan murid-murid yang lain. Ayat berikutnya berkata, ya kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kembali lagi. Ya, kembali. Tadi yang meninggalkan, mereka kembali. Ada perubahan. Tadi yang sedih, terpuruk, muram, matanya tertutup, tidak mengenal Yesus. Sekarang ada perubahan. Matanya terbuka, bisa mengenal Tuhan. Kembali lagi ke Yerusalem. Bahkan mereka bersaksi. Mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka berkata dan menceritakan apa yang terjadi kepada murid-murid yang lain. Ayat 35 berkata, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu memecah-mecahkan roti. Ada perubahan besar. Mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Mereka menyaksikan kepada yang lain bahwa sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Itulah dampak dari pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai, mengiringi perjalanan mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita, apapun situasi kita, Yesus itu selalu ada di dalam perjalanan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yesus selalu ada. Dia selalu mengiring perjalanan hidup kita. Mau suka, duka, susah, senang. Yesus selalu ada. Karena itu kita jangan dengan pemikiran kita sendiri. Jangan bercakap-cakap, bertukar pikiran dengan orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Tetapi kita pegang firman Tuhan. Sehingga kita akan mengenali Tuhan dan merasakan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga hidup kita mengalami perubahan, mengalami sukacita, mengalami kebangkitan yang sesungguhnya. Bangkit dalam iman kita, semakin diperkuat iman kita. Bahkan kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, menyaksikan kebangkitan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya akan Dia. Amin Bapak Ibu. Kita harus pegang setiap perkataan firman. Kita belajar akan firman-Nya. Karena semuanya itu sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita di dalam firman-Nya. Sehingga ketika kita mengalami situasi yang buruk, yang membingungkan, yang nampaknya tidak ada harapan, kita percaya bahwa Tuhan itu sudah memberitahukan jalan keluarnya buat setiap kita. Amin. Karena itu pegang firman Tuhan. Jangan lupakan firman Tuhan. Dan selalu perkatakan dalam hidup kita, sungguh Tuhan telah bangkit. Maka hidup kita juga akan mengalami kebangkitan. Bangkit dalam iman kita, bangkit dalam komitmen kita, bangkit di dalam pekerjaan kita, bangkit di dalam sukacita kita. Bahkan kita bangkit untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setelah kebangkitannya, Tuhan akan naik ke surga. Dan kitalah yang sekarang harus melanjutkan pekerjaan pelayanan Tuhan di muka bumi ini, yaitu dengan melakukan amanat agung Kristus. Karena sia-sia pengorbanan Tuhan kalau kita berhenti sampai di sini. Karena itu mari terus kita perkatakan dalam hidup kita, sungguh Tuhan telah bangkit.
Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini jadi berkat buat hidup kita. Amin. Terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini, di mana kami sudah boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang ditaburkan jatuh di tanah yang baik di dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah, dan hidup kami menjadi buah bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika firman-Mu kami kerjakan dalam kehidupan kami, Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai menaburkan benih firman-Mu. Diberkati kehidupannya, keluarga rumah tangganya, pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya Tuhan terus mengurapi dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu, biar sungguh-sungguh menjadi kuat di dalam Engkau, sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan, sehingga dalam pengiringan terhadap Engkau, sungguh Tuhan, mereka makin dalam lagi, dan terus sungguh-sungguh, dan apapun yang menggoncangkan kehidupannya dalam imannya, tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami rindu pertolongan-Mu atas negeri kami Indonesia, sehingga Indonesia tentram, damai dan sejahtera. Terlebih di dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa kiranya Indonesia mampu untuk melewatinya, mampu untuk mengatasinya, mendapatkan jalan keluar karena hikmat yang Kau berikan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari pusat sampai di pelosok-pelosok daerah, presiden, wakil presiden, Kau berkati dengan hikmat-Mu untuk memimpin negeri ini Tuhan. Para gubernur, bupati, wali kota dan camat, bahkan sampai di jajaran yang paling rendah sekalipun Tuhan, di tingkat daerah, di tingkat desa, semuanya Tuhan, Engkau yang memberkatinya, sehingga daerah-daerah di negeri kami ini maju, damai, tentram dan sejahtera.
Terima kasih Tuhan, berkati keamanan bagi negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Berkati situasi negeri ini supaya Indonesia diluputkan dari segala macam bencana yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami di daerah-daerah lain yang sedang mengalami dan menerima situasi di mana bekas bencana yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka tetap kuat, mereka tetap teguh, mereka tetap damai, dicukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada. Engkau melindungi gereja-gereja-Mu dan memberkati gereja-gereja-Mu untuk terus menjadi terang, menjadi garam, menjadi pengaruh yang baik bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih. Istimewa kami berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh umat-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan melindungi. Kami berdoa untuk GCC, Tuhan berkati biar GCC terus menjadi berkat. Keberadaan GCC menjadi pengaruh yang baik untuk bangsa dan negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pengembalaan di GCC, berkati juga semua umat-Mu yang beribadah di GCC ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk setiap umat-Mu yang mengalami sakit Tuhan atau yang mengalami kelemahan tubuh. Kami saat ini berdoa dengan sepakat oleh kuasa darah dan pilur Kristus, segala sakit penyakit diangkat dan umat-Mu yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi atas setiap umat-Mu. Yang kekurangan Tuhan juga limpahi berkat. Yang punya pergumulan, persoalan dan masalah, Tuhan bukakan jalan keluar sehingga mereka semua mampu menanggungnya. Imannya tetap teguh di dalam Engkau. Mereka melihat jalan keluar dan mengalaminya dalam kehidupan mereka, sehingga setiap persoalan mereka hadapi, sungguh Tuhan mereka dimampukan di sana. Kami berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberkati sehingga pekerjaan yang mereka boleh harapkan, mereka boleh dapatkan di sana. Diberkati setiap mereka yang sudah membuka dan memiliki usaha, diberkati usaha mereka semua sehingga semuanya boleh lancar Tuhan dan berhasil di dalam membangun usaha mereka, dalam membangun bisnis mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang sekolah, Tuhan berkati mereka dengan hikmat sehingga apa yang diceritakan sesuai dengan rencana-Mu tergenapi atas anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mengikuti ujian-ujian dalam studi mereka, dalam sekolah mereka, Tuhan juga memberkati dan mereka semua boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Kami akan tinggalkan ibadah ini kembali kepada aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam setiap aktivitas dan pekerjaan dan pelayan bagi setiap umat-Mu. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan. Kita sambut berkat Tuhan yang luar biasa. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus dan di dalam persetujuan dengan Roh Kudus memberkati Bapak Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita semua berkata amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan saya percaya kita semua sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.